Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan kembali menyorot tentang Israel, di mana hari-hari ini tampak bahwa Israel semakin kewalahan dengan jumlah pasien yang terus meningkat secara tajam, di mana saat ini sudah mencapai lebih dari 10.000 orang terpapar virus corona ini, atau tepatnya 10.095, dan kasus baru yang juga meningkat, di mana kematian juga semakin tinggi. Satu fenomena yang sebenarnya menyadarkan semua dari kita bahwa Israel yang dianggap sebagai negara dengan kecanggihan teknologi yang sangat tinggi juga ternyata tidak berdaya untuk menghadapi mewabahnya virus corona ini. Apa yang perlu kita simak dari Israel adalah dua fenomena yang betul-betul membuat kita tidak bisa optimis, ya, atau bahkan memang ya biarkan saja begitu, bahwa Israel akan bisa bertahan sebagai sebuah kekuatan karena serangan virus ini. Ya, yang pertama adalah banyaknya pejabat di Israel, ya, yang terpapar dari virus ini. Seperti kemarin saya sampaikan bahwa pejabat kesehatan, Mossad, IDF, ya, dan juga pejabat kesehatan yang lain itu banyak yang mulai terpapar virus corona ini. Yang kedua adalah Yahudi Ortodok. Yahudi Ortodok ini, ya, di samping memang menjadi medan inkubasi yang sangat mudah bagi virus, di mana hampir sekitar 30-40% komunitas-komunitas Israel, terutama yang dihuni oleh Yahudi Ortodok itu ternyata adalah terbukti positif mengandung virus corona ini atau terpapar virus corona ini. Yang kedua adalah mentalitasnya yang tidak takut terhadap virus corona ini. Jadi ini adalah dilema yang dihadapi oleh Israel, karena dengan rasa yang tidak takut dengan virus corona ini, ada tindakan sembrono yang dilakukan oleh Yahudi Israel, ya, yang itu membuat mereka dengan mudah untuk melanggar berbagai aturan pengetatan atau lockdown yang diberlakukan, bahkan di dalam perayaan Paskah Yahudi. Ya, Paskah Yahudi itu berbeda dengan hari Paskah Kristen. Ya, dalam Paskah Yahudi yang dirayakan itu adalah ketika Yahudi itu sudah keluar dari Laut Merah itu, dari kepungan Fir'aun itu. Ya, beda dengan Paskah Kristen atau perayaan Ekaristi, jadi jamuan malam terakhir sebelum Yesus itu diburu oleh tentara Romawi bersama Yahudi yang lain itu. Dan minggu Paskah ini betul-betul menjadi minggu yang sangat sepi, karena jumlah kematian yang terus mengintai di Israel, dan ada kebimbangan dari pemerintahan Benyamin Netanyahu ini, ya, yang sebenarnya antara membuat pengetatan terhadap ultra ortodok yang itu adalah saudara tuanya, atau memberikan pelonggaran itu, ya. Kalau dia melakukan pelonggaran terhadap Yahudi Ortodok, bisa dibayangkan bahwa penyebaran virus corona ini akan meluluh lantakkan apa yang ada di Israel itu, ya. Kita tahu bahwa secara geografis Israel adalah negara yang sangat kecil atau wilayah gitu, ya. Ada beberapa komentator muslim yang tampaknya tidak terima bahwa Israel disebut sebagai negara, atau ya memang sebetulnya tempatnya adalah Palestina pendudukan, Palestina yang dijajah oleh Israel, tapi Israel memang tidak diakui sebagai sebuah negara, ya, yang itu sebetulnya adalah wilayah yang sangat sempit dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, ya. Dan kalau pengetatan tentang virus ini, lockdown ini tidak berjalan dengan baik, maka terus-menerus Israel akan menghadapi satu situasi yang luar biasa, karena jumlah peningkatan dari hari ke hari itu luar biasa.
Misalnya pada tanggal 24 bulan Maret itu Israel itu baru 2.300. Kemudian sekitar tanggal 30 itu baru sekitar 5 ribuan. 10 hari kemudian itu menjadi 10.000 lebih. Dan kapan ini akan berakhir? Tidak ada jawaban yang pasti juga. Ya, kalau misalnya situasinya ini terus berlangsung seperti ini, memang tampaknya Israel itu bisa luluh lantak, ya, dengan wilayah yang hanya seperti itu dan tidak ada wilayah lain kecuali di situ, maka tidak ada tempat lari bagi Israel itu. Inilah persoalan-persoalan yang tampaknya dihadapi Israel, dan karena itu memang ada kecenderungan di dalam politisi Israel untuk membuat sedikit keramahan terhadap Palestina itu. Ya, cuma keramahan dalam situasi yang terjepit ini perlu diragukan ketulusannya itu. Biasanya kalau situasi kembali normal, kekerasan yang dilakukan oleh Israel itu akan kembali, keganasannya itu akan seperti semula itu. Ini situasi-situasi yang terjadi di Israel, di mana negara dengan penduduk hanya sekitar 9 juta itu, ya, satu sisi memang membuat heboh, ya, menjadi penghalang bagi perkembangan Islam, tapi di sisi yang lain dia juga sebetulnya menghadapi satu kerentanan yang cukup tinggi. Ya. Apakah Israel bisa bertahan? Jawabannya sebenarnya bukan hanya terletak pada Israel itu sendiri, tetapi juga kenyataan yang terjadi di Amerika. Ya. Kalau Amerika kemudian juga situasinya tidak lebih baik, dan saat ini jumlah korban yang terjadi di Amerika itu sudah mencapai 465.000 jiwa dengan kematian mencapai 16.000, dan satu kota saja misalnya di New York itu sudah lebih tinggi dari Spanyol maupun Italia, maka bisa dibayangkan bahwa Amerika pun menghadapi satu situasi yang sangat susah itu. Ya, faktor Amerika dan faktor Israel inilah ketika kedua-duanya itu akan melemah, itu akan membuat keseimbangan baru, ya, bagi peradaban umat manusia dan sejarah umat manusia di masa-masa yang akan datang. Ya. Begitu juga dengan komunis Cina. Jika komunis Cina juga melemah kembali, ya, tidak cengkramannya tidak kuat, maka peluang terhadap kemajuan Islam di masa yang akan datang itu akan menjadi jauh lebih optimis. Terlebih lagi, ya, saat ini kita bisa melihat bahwa fenomena baru berkembang di Eropa, di mana semakin hari orang semakin tampak cintanya kepada Islam, baik dari para imigran maupun dari penduduk asli yang ada di Eropa. Dan karena itu memang situasi virus ini memang tampaknya adalah satu fenomena yang dalam satu sisi memang itu menakutkan, tapi dalam sisi yang lain tampaknya betul-betul ini membawa sebuah misi, ya, untuk meredakan bagaimana supaya kezaliman itu berhenti, ya. Apakah kezaliman itu dilakukan oleh orang-orang, ya, dan banyak sekali tampaknya orang-orang kaya yang memperoleh kekayaannya tidak dengan cara sewajarnya, banyak yang menjadi korban jiwa dari virus ini, ya. Kalau kita melihat seperti apa yang terjadi di New York, di mana banyak orang-orang konglomerat di New York di sana sudah menghadapi itu, bahkan di Indonesia kalau menurut versinya Dahlan Iskan juga banyak orang-orang yang sangat kaya di Indonesia kemudian juga terkena virus ini, ya, dan membuat mereka ketakutan sama sekali. Harusnya hal-hal yang seperti ini juga menakutkan atau membuat mereka itu jera dan mengubah perilakunya, terutama yang masih hidup itu, bahwa kezaliman, menindas rakyat, menghisap uang rakyat itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak perlu. Begitu juga dengan pemerintahan Israel, ya, bagaimana pemerintahan ini, ya, yang menindas rakyat Palestina, ya, yang menindas umat Islam melalui tangan-tangan Amerika atau kekuatan yang lain, itu harusnya sudah berhenti untuk melakukan satu kekejaman atau suatu kezaliman terhadap negara-negara Muslim. Ya, dalam situasi seperti ini sebetulnya memang seluruh dunia harus mengingat bahwa ini adalah satu masa, satu peringatan
ya, adanya virus yang menyebar secara global dengan cepat ini adalah satu peringatan bahwa kita harus mengingat bahwa alam semesta ini ada yang mengatur, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aturannya itu harus ditaati. Ya. Menjadi seorang Muslim hari ini itu adalah jauh menjadi sangat menarik, karena itu akan menjaga keselamatan kita dari kehidupan dunia ini dan akhirat kelak, ya, dan juga meningkatkan kekebalan kita itu. Ya, saya selalu sering berkata bahwa dengan menjadi Muslim, dengan makan makanan yang halal, yang sehat, ya, dengan membuat keadilan, ya, tidak menipu rakyat, tidak mengeksploitasi hak-hak rakyat, tidak menindas rakyat, sebenarnya yang paling diuntungkan itu adalah jiwa dan rohani kita sendiri. Ya, orang-orang yang sudah bisa berbuat adil inilah yang sebetulnya diuntungkan. Sebaliknya, kalau orang-orang itu tetap berbuat adil, sejarah menunjukkan bahwa ketika Fir'aun diingatkan dengan berbagai azab yang datang, ya, kemudian dia juga tidak pernah tunduk dengan peringatan itu, pada akhirnya mereka juga dengan bala tentaranya itu juga ditenggelamkan dan menjadi orang-orang yang hina, baik di dunia itu apalagi nanti di akhirat itu. Inilah pelajaran yang sangat penting supaya orang itu mengingat kembali, dan kita punya kitab suci Al-Quran yang sebetulnya bisa dipelajari dengan mudah hari ini. Ya, saya kira penting bagi Israel, penting bagi Amerika, penting bagi para penindas itu untuk merenung selama punya waktu untuk merenung sebelum virus ini menghantam mereka dengan keras itu. Dan bukti di kanan kiri mereka sudah porak-paranda seperti itu, harusnya mereka itu sadar, ya, bahwa dunia ini sekali lagi ada yang mengatur, dan kita sudah selayaknya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tampaknya melonjak tajam. Jadi dalam satu hari terakhir ini terdapat 760 kasus baru dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah orang-orang Israel yang ada yang terkena virus ini adalah 8.611, ya. Banyak diantaranya yang sudah menggunakan ventilator, dan itu memiliki tingkat harapan yang cukup sedikit. Dan saat ini yang bisa disebut sebagai ibu kota Yahudi betul-betul dianggap sendiri oleh Israel sebagai pusat wabah virus itu, atau menjadi epicentrum wabah itu. Tradisi di dalam masyarakat Yahudi yang sangat senang dalam berkumpul, baik dalam acara pernikahan, penguburan mayat, dan lain sebagainya, menjadi medan berkembangnya virus itu. Bahkan kenyataannya, menurut analisis dari Yudian Andronot, salah satu media cukup terkenal di Israel, mengatakan bahwa pusat-pusat Yahudi itu betul-betul menjadi epicentrum dari wabah ini, bukan hanya di Israel saja, tetapi juga di New York, di dekat Manhattan, di Brooklyn, kemudian juga di Inggris dan di Perancis sama mengalami hal yang sama. Pertama, mengapa ini menjadi satu pusat yang luar biasa, terutama di Israel, yang membuat ibu kota Yahudi itu luluh lantak dan kemungkinan akan lockdown secara total beserta dengan sejumlah kota lainnya, adalah karena memang ada kegambangan dari pemerintahan Benyamin Netanyahu ini, ya, dalam menerapkan lockdown secara total. Jadi ada keraguan itu, dan itulah yang membuat penyebaran virus ini menjadi semakin kencang, ya, di Israel itu, karena kebijakan pemerintah yang ragu-ragu, yang masih mencoba untuk memberikan toleransi terhadap pergerakan masyarakat, tetapi di sisi lain mereka juga tidak siap dengan antisipasi yang diperlukan terhadap kemungkinan mewabahnya tersebut itu. Ini situasi yang sangat tragis, dan kelompok di seluruh dunia ini, seperti Yudian Andronot katakan, yang paling terpukul adalah orang-orang Yahudi itu, ya. Beberapa masyarakat seperti yang ada di New York Times, sirene dikatakan meraung-raung terus-menerus sepanjang malam karena
kematian yang terus meningkat di kelompok-kelompok Yahudi itu, ya. Dikatakan bahwa korban yang ada di New York 11% adalah komunitas dari Yahudi itu, ya. Baru yang lain-lain. Ini menjadi pukulan yang sangat serius karena New York sebetulnya sebagai sebuah wilayah menjadi epicentrum dari pusat wabah yang ada di Amerika. Hampir 40% dari korban yang ada di Amerika itu adalah terdapat di New York, dan pusatnya lagi ada di komunitas-komunitas Yahudi ini. Inilah yang membuat kemudian banyak komentator di media-media penting di Israel seperti Israel 24, kemudian juga The Time of Israel mengecam keras karena pemerintahan Benyamin Netanyahu, ya, dianggap tidak mumpuni di dalam menyelesaikan problem yang berkembang ini, sehingga hari-hari ke depan yang diperkirakan terjadi lonjakan orang-orang yang terinfeksi coronavirus itu harus dipaksa bahwa Israel mengalami atau harus melakukan apa yang disebut dengan lockdown total itu. Sangat mengerikan banyak peristiwa yang ada di Israel ini, ya, negara yang dianggap menjadi tempat orang-orang yang sangat hebat, ya, karena otaknya, karena teknologinya yang banyak mempengaruhi negara-negara yang lain, ternyata gagap di dalam menghadapi perkembangan virus yang memang tidak terkendali ini. Ya, ini adalah perkembangan yang menarik, ya, sekalipun hari ini mungkin yang mati baru 51 orang di Israel, akan tetapi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan di Israel, ya, Departemen Kesehatan Israel sendiri, sebuah komunitas Yahudi yang jumlahnya hanya 200.000 orang yang terkena infeksi bisa sampai 34, ya, persen dari jumlah total itu, sehingga sekitar 75 ribuan. Hanya memang yang dicatat di dari Israel ini hampir sama dengan semua negara yang lain adalah yang terdata di dalam rumah sakit. Orang yang melakukan isolasi diri, dia kena virus, sudah dinyatakan virus, tapi masih diisolasi diri, masih sangat besar sekali jumlahnya, ya. Seperti di daerah Bernabak, ya, di wilayah pinggiran di Tel Aviv itu mencapai sekitar 74.000 orang. Jumlah yang luar biasa banyaknya, ya. Ini saya perlu sampaikan bahwa kalau toh virus ini mungkin ada yang menuding bahwa Yahudi dan Amerika lah yang menjadi biang keledai, biang keladinya, ya, bukan biang keledai, biang keladinya dalam membuat virus ini, maka bisa dikatakan bahwa mereka pun tidak bisa mengendalikan itu. Dan kalau juga yang dituding adalah Cina juga tidak bisa mengendalikan wabah virus ini. Jadi pukulan pertama yang dihadapi oleh masyarakat internasional ini adalah orang yang kemungkinan mendapatkan tudingan sebagai pihak yang menyebarkan virus itu, ya. Dalam perkembangan terakhir dikatakan bahwa jika virus ini ketahuan siapa yang membuat penyebaran atau yang mengembangkan virus ini dan tidak bisa mengontrol, ya, ini sudah dilakukan oleh India untuk menuntut pihak Cina dengan denda mencapai 2 triliun US dollar, suatu jumlah yang luar biasa karena virus ini terbukti mengguncang kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini. Dan ini adalah kesalahan fatal. Saat ini terjadi tuding-menuding antara India, Cina, dan Amerika. Siapa sesungguhnya yang menjadi biang keroknya sehingga virus corona ini menyebar tidak terkendali, ya. Amerika menyebut ini adalah virus Cina, Mike Pompeo menyebut ini adalah virus Wuhan, ya. Cina menyebut bahwa ini adalah virus yang dibawa oleh Amerika ketika terjadi military war game yang ada di Wuhan sekitar bulan Oktober yang lalu, ya, di mana militer-militer Amerika yang tidak sepenuhnya terampil di dalam militer itu, itulah yang dicurigai kelompok-kelompok yang membawa virus ini dari Amerika kemudian disebarkan di Wuhan, ya, dan dari situ menyebar. Sebaliknya, Amerika menuding bahwa lembaga virologi yang ada di Wuhan itulah yang menjadi penyebarnya ini. Dan India tampaknya dalam konteks ini mendukung Amerika
bahwa Cina yang dianggap sebagai penyebar virus ini. Tidak begitu jelas apa yang akan terjadi, tetapi jika nanti di suatu masa atau suatu waktu pihak yang dituding ini terbukti melakukan penyebaran ini, maka bisa dipastikan negara itu akan bangkrut, karena semua dunia akan menuntut negara yang melakukan hal yang sangat tidak terpuji ini. Ya, apa yang dialami oleh orang-orang Israel hari ini adalah satu tragedi kemanusiaan yang luar biasa, karena komunitas-komunitas Yahudi, ya, bahkan Yahudi yang terpelajar, semuanya sudah terkena infeksi ini. Ya, bisa dibayangkan bahwa negara kecil dengan jumlah populasi hanya sekitar 9 juta saja itu punya kasus sampai 8.611, ya, suatu jumlah yang luar biasa, dan yang berada di ventilator sekarang 107 orang, ya, dengan kematian 51 itu. Israel bersiap untuk lockdown secara total, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di Israel ini, karena inkubasi dari virus ini bisa menjadi setengah bulan atau 1 bulan, sehingga ketika orang-orang yang tidak terdeteksi oleh virus corona ini berada di dalam keluarganya, maka mereka juga akan terkena semuanya. Ini juga dilakukan, diinformasikan oleh Yedian Adronat bahwa setiap keluarga yang ada di lingkungan New York, keluarga Yahudi yang berada di lingkungan New York, tampaknya sudah memiliki virus corona itu. Ya. Ini menjadi satu pukulan yang mematikan. Artinya apa? Lockdown dalam suatu wilayah menjadi tidak berarti, karena yang berada di dalam keluarga itu sendiri sudah bisa menghancurkan seluruh isi dari keluarga itu, karena virus sudah ada di dalam masing-masing keluarga itu. Nah, ini peringatan yang saya kira memang berkali-kali saya sampaikan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya juga di dalam Al-Quran itu diceritakan secara panjang lebar itu, ya, bagaimana wabah itu memukul satu pemerintahan yang zalim. Dan kita tahu bahwa pemerintahan global hari ini yang dikendalikan oleh New World Order berada di dalam kendali Israel itu, ya. Dulu Bani Israel itu dibebaskan oleh Tuhan dari cengkraman Fir'aun. Dan Fir'aun, ya, ketika dalam satu diskusi dengan Musa hanya ingin supaya Bani Israel itu dibebaskan dari perbudakan Fir'aun. Tetapi Fir'aun tetap ngotot, tetap memperbudak Bani Israel, padahal itu sudah berlangsung berabad-abad, dan mereka tidak akan pernah melepaskan. Ini adalah ciri dari satu pemerintahan yang zalim itu, ya. Fir'aun punya tentara, Fir'aun punya ahli sihir. Ahli sihir adalah ilmuwan-ilmuwan oportunis, bisa dikatakan begitu. Yakni orang yang menjilat kepada penguasa, dia memanipulasi informasi, memberikan satu sistem penjelas yang menyesatkan. Ini adalah ahli sihir, ya. Sehingga tongkat itu seolah kelihatan di mata orang-orang itu menjadi seperti ular. Itu adalah logika yang menyesatkan, informasi yang menyesatkan, dan mereka melakukan itu hanya ingin untuk menjilat para penguasa itu. Begitu juga dengan keberadaan teknolog, ya, seperti yang dipresentasikan oleh Haman itu, ya. Dan orang-orang kaya berkumpul semua. Inilah yang dihadapi oleh Bani Israel pada masa itu, sehingga wabah datang silih berganti menyerang Fir'aun dan bala tentaranya, ya, karena tidak segera membebaskan Bani Israel itu dari cengkraman dan perbudakan Fir'aun itu, ya. Darah, ya, kemudian juga kata, kemudian juga belalang, bahkan setiap anak dari keluarga-keluarga Fir'aun dan bala tentaranya, termasuk anaknya Fir'aun sendiri yang disebut dengan Seti, meninggal karena diserang oleh suatu wabah yang diturunkan oleh Tuhan itu. Dan apa yang dijawab oleh Fir'aun adalah bahwa dia tetap tidak menyerahkan Bani Israel itu untuk kabur, bahkan memburu Bani Israel itu, sehingga terjadilah kemudian Fir'aun itu berserta
seluruh tentaranya ditenggelamkan. Harusnya Israel mengambil pelajaran yang cukup berharga dari sini. Ya, kalau dia sekarang ini mendominasi seluruh dunia, misalnya di negara pemerintahan Amerika yang disebut dengan the Deep State, direpresentasikan oleh AIPAC, satu asosiasi Yahudi Amerika yang memperjuangkan kepentingan politik Israel di Amerika, mestinya mereka itu harus menyadari bahwa langkah-langkah kezaliman yang dibuat oleh Israel melalui Amerika maupun Inggris ini sebetulnya akan mengubur mereka itu sendiri. Dan tanda-tanda itu mulai tumbuh sekarang itu, dan kami sangat terkejut bahwa ternyata memang Yahudi secara global di seluruh dunia sekarang juga menghadapi satu situasi yang sangat serius, karena memang korban dalam populasi di berbagai kelompok di dunia yang paling terkena adalah Yahudi itu sendiri.